Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah mengetahui tentang pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya apabila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Sebuah kisah tentunya yang kita semua mungkin sudah banyak mengetahui tentang Insinyur Soleh Atiyah, yang mana beliau ketika tamat kuliah dari jurusan pertanian bersepakat dengan teman-temannya, semuanya berjumlah 9 orang, untuk mengumpulkan dana, kemudian berusaha, bermitra. Kemudian mereka mencari mitra yang ke-10, maka tidak didapatkan, maka Syekh Soleh Atiyah mengusulkan mitra yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bagian yaitu 10% dari hasil yang diusahakan. Allah yang akan menjaga, Allah yang memberikan keamanan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan. Di tahun pertama mereka usaha yaitu ternak unggas, yaitu ayam, kemudian juga pertanian. Di tahun pertama mereka berhasil, alhamdulillah, diberikan jatah untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu 10%. Dalam artian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan fi sabilillah, seperti membantu anak yatim, kemudian juga membantu fakir dan miskin dan lain sebagainya. Di tahun kedua usaha mereka terus meningkat sampailah untuk Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan 20%, terus sampai 50%, sampailah usaha itu sangat luar biasa, sampailah bagian Allah Subhanahu wa taala diberikan yaitu 100%, kemudian Syekh Soleh Atiyah menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali kemanfaatan yang beliau berikan semasa hidupnya. Bahkan nama beliau tidak asing lagi. Sampailah ketika di kampung kecil itu dibangunkan sebuah universitas bersama rekan-rekan juga Syekh Soleh Atiyah. Sampai Syekh Soleh Atiyah membangunkan yaitu jalan untuk kereta api, yaitu rel kereta api. Di tahun 2016 Syekh Soleh Atiyah meninggal dunia. Sangat banyak sekali antusias masyarakat Mesir pada waktu itu menghantarkan ke pemakaman beliau. Kurang lebih 0,5 juta manusia yang hadir untuk mengantarkan jasad Syekh Soleh Atiyah. Sahabat yang mulia yang tentunya lalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ambil intisari apa yang dilakukan oleh Insinyur Syekh Soleh Atiyah ini sangat luar biasa, menginspirasi untuk kita semua. Bahwasannya baginda Rasul pernah mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Bahkan Rasul pernah mengingatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sururun tudkhiluhu alal muslim, yaitu kebahagiaan yang engkau bagikan kepada seorang muslim. Tersenyum, berbagi, sedekah dan lain sebagainya. Manakala kita menyenangkan, membahagiakan saudara muslim yang lainnya, ternyata itu merupakan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan dalam bait syair, ihfad li nafsika qabla mautika dzikraha, Adzikru lil insani umrun tsani. Sebelum kematianmu, jagalah tentang dirimu. Jagalah
kebiasaan-kebiasaan yang engkau lakukan. Jagalah yaitu tentang hasil karyamu, sesuatu yang akan menjadi kemanfaatan untuk orang banyak. Karena itulah yang akan dikenang. Adzikru lil insani umrun tsani. Ketika kita nanti sudah meninggal dunia, tetap dikenang, tetap nantinya menjadi kemanfaatan apa yang kita siapkan, apa yang menjadi aset di dalam kehidupan kita semua tetap memberikan kemanfaatan walaupun kita sudah dikebumikan, walaupun kita sudah berada di dalam tanah, maka tetap akan selalu dikenang, tetap akan selalu memberikan kemanfaatan. Hal tersebut dinamakan umrun tsani, yaitu umur yang kedua. Maka banyak sekali dalam sejarah orang-orang yang sudah meninggal dunia akan tetapi masih dikenang, akan tetapi masih memberikan kemanfaatan. Kalau kita lihat dari baginda Rasulullah SAW, 1400 tahun yang lalu baginda Rasul sudah meninggal dunia, tetapi nama beliau masih sampai saat ini. Bahkan banyak sekali kitab-kitab yang menuliskan tentang sejarah perjuangan beliau. Kita lihat para sahabat dari baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya, tercatat di dalam sejarah, selalu dikenang. Motivasi yang besar di dalam keberanian, motivasi yang besar di dalam keimanan, motivasi yang besar di dalam kedermawanan, motivasi yang besar di dalam kecerdasan, motivasi yang besar di dalam peperangan dan lain sebagainya. Hal tersebut umrun tsani, adalah umur yang kedua. Kita lihat juga Imam Syafi'i menghasilkan karya, banyak sekali kitab-kitabnya. Salah satunya adalah Fiqhul Manhaji. Kemudian yang selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, semua yang tercatat memberikan kemanfaatan. Termasuk juga Syekh Shalih Atiyah, walaupun di masa-masa yang belum lama beliau meninggal dunia, 2016 beliau meninggal dunia, akan tetapi kemanfaatan yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya terus akan mengalir, karena beliau banyak sekali membuat madrasah, membuat sekolah, bahkan membuat yaitu universitas dan juga rumah sakit, membantu masyarakat yang sangat luar biasa kemanfaatannya. Oleh karenanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan umur kita yang singkat ini, bahkan baginda Rasul mengingatkan umur manusia antara 60 dan 70, maka kita harus pandai-pandai menyiapkan diri kita semua bagaimana setelah kita meninggal dunia nanti kita tetap memiliki aset, memiliki sesuatu yang terus pahalanya akan mengalir walaupun kita semua sudah meninggal dunia, sampai nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur oleh Allah SWT, pahala kita terus mengalir. Itulah yang dinamakan dengan umrun tsani, yaitu umur yang kedua. Oleh karenanya mari kita gunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya, dan kita jangan sampai lupa untuk persiapan kehidupan kita setelah kematian ini. Oleh karenanya baginda Rasul mengingatkan orang yang pandai itu adalah orang-orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Kemudian yang kedua yaitu beramal soleh untuk kehidupannya setelah kematiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.